Tingkatkan api 4 poin. Fang Lin berteriak, menyebabkan Liu Zhou yang sedikit terganggu, segera memfokuskan pikirannya dan memperbesar api di tungku sesuai dengan instruksi Fang Lin. Fang Lin secara alami mengetahui tentang orang-orang yang datang setelahnya, tetapi memurnikan ramuan lebih penting saat ini. Mengenai hal-hal yang tidak penting ini, Fang Lin tidak terlalu mempedulikannya. Ketika wanita bermarga Kou itu melihat Fang Lin dan Liu Zhou membuat ramuan, ada sedikit senyum sinis di wajahnya. Dia juga seorang alkemis dan tahu betapa serius konsekuensinya jika seorang alkemis diganggu saat membuat ramuan. 3 dari kalian, sekarang terserah kalian. Wanita bermarga Kou itu berkata kepada 3 tamu keluarga Kou di belakangnya. Pria pendek itu menyeringai dan terkekeh, jangan khawatir, Nona. Setelah mengatakan itu, mereka bertiga berjalan perlahan menuju Fang Lin dan Liu Zhou secara bersamaan. Tuan Liu, meskipun kami bertiga tidak tahu bagaimana Anda dan Nona tertua menjadi musuh, sebagai tamu keluarga Kou, kami harus melakukan apa yang diperintahkan Nona tertua. Jadi Tuan Liu, mohon jangan salahkan kami bertiga. Pria pendek itu berkata kepada Liu Zhou, namun melihat ekspresinya yang suka main-main, dia nampaknya tidak takut sama sekali. Liu Zhou tidak mengatakan apa-apa, wajahnya tampak sedikit jelek. Dia tidak pernah menyangka bahwa wanita bermarga Kou akan membawa orang untuk membalas dendam. Kalau saja dia tidak sedang berada di saat kritis dalam penyempurnaan ramuan itu, dia pasti akan mengumpat wanita itu. Tetap tenang, pertahankan api yang ada, dan serahkan sisanya padaku, kata Fang Lin. Liu Zhou mengangguk. Karena Fang Lin berkata demikian, dia akan berkonsentrasi memurnikan ramuan dan tidak memikirkan hal lain. Fang Lin berdiri dan menatap ketiga pria pendek itu dengan tatapan dingin di matanya, seolah-olah dia sedang melihat 3 mayat. Kamu ngomong sama siapa, nak? Kalau kamu nggak mau kakimu patah, minggir aja. Pria pendek itu mencibir, tidak menanggapi Fang Lin dengan serius sama sekali. Di mata ketiga pria pendek itu, Fang Lin bukanlah sesuatu yang perlu ditakutkan. Tidak ada fluktuasi aura sama sekali. Dia hanya orang biasa. Sedangkan bagi orang biasa yang tidak mempunyai ilmu kultivasi, orang yang bertubuh pendek itu terlalu malas untuk berbuat apa-apa, karena ibarat menginjak semut sampai mati, tidak ada perasaan sama sekali. Fang Lin melengkungkan bibirnya. Dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Dapat dikatakan bahwa Fang Lin sedang tidak dalam suasana hati yang baik sejak dia tahu kultivasinya telah disegel. Memukul wanita itu sebelumnya hanya sedikit meredakan amarah di hatinya. Sekarang adalah saat yang genting dalam penyempurnaan pil tubuh emas esensi sejati, dan wanita ini benar-benar datang untuk menimbulkan masalah. Fang Lin tentu saja sangat tidak senang. Jika Fang Lin tidak bahagia, maka orang lain pun tidak akan bahagia. Kamu benar-benar harus main-main denganku. Fang Lin menyeringai, tetapi senyumnya tampak sangat menyeramkan. Pria pendek itu memandang Fang Lin dengan jijik, kau hanya sampah yang bahkan bukan seorang pejuang. Di mata kami, kau hanyalah seekor kutu busuk. Kebetulan sekali. Di mataku, kalian bertiga lebih buruk dari serangga busuk. Fang Lin menggelengkan kepalanya. Ada niat membasmi di mata pria pendek itu. Dia berhenti berbicara dengan Fang Lin dan menggerakkan kakinya. Dia berada di depan Fang Lin dan menamparkan kepalanya. Angin palem kencang dan momentumnya kuat. Jika Fang Lin benar-benar hanya orang biasa tanpa kultivasi, maka telapak tangan ini akan cukup untuk menghancurkan Fang Lin berkeping-keping. Wah, sebuah telapak tangan menghantam, dan Fang Lin tidak menghindar ataupun bergerak, dia hanya menerima serangan telapak tangan dari pria pendek itu. Fang Lin tidak terluka dan bahkan tidak merasakan apapun dari telapak tangan pria pendek itu, seolah-olah dia baru saja tertiup angin. Akan tetapi, pria pendek itu sendiri menggunakan kekuatan yang terlalu besar dalam serangan telapak tangan ini, dan bukan saja dia tidak melukai Fang Lin, tetapi dia juga mematahkan pergelangan tangannya sendiri. Pada saat ini, pria pendek itu melangkah mundur berulang kali, memegang pergelangan tangannya dengan wajah pucat, menatap Fang Lin dengan tidak percaya. 2 orang lainnya juga merasa ngeri. Bagaimana mungkin anak itu, yang tampaknya tidak punya keterampilan apapun, bisa menerima serangan telapak tangan dan baik-baik saja. Sebaliknya, yang terjadi malah pergelangan tangan pria pendek itu patah. Di puncak Ling Yuan, dia hanya setengah langkah lagi untuk memasuki alam keabadian kecil. Dia tidak lemah. Fang Lin menatap pria pendek itu dan berkata dengan ringan. Siapa kamu? Pria pendek itu bertanya dengan marah, dengan lebih banyak ketakutan di matanya. Fang Lin tidak menatapnya, tetapi menatap wanita bernama Kou yang tidak jauh darinya, dengan senyum lebih lebar di wajahnya. Apakah kamu tidak takut tindakan ini akan membawa bencana bagi keluargamu? Perkataan ringan Fang Lin membuat wanita bermarga Kou itu gemetar dan hampir tidak bisa berdiri. Meskipun masih merasa kesal, wanita itu tidak lagi impulsif seperti sebelumnya dan mulai menyesali keputusannya yang terburu-buru. Ketika ketiga pria pendek itu mendengar ini,
mereka tiba-tiba berbalik dan menatap wanita bernama Kou. Nona, apakah Anda tahu siapa orang ini? Pria pendek itu bertanya dengan mata muram. Dua orang lainnya pun memperlihatkan ekspresi tidak bersahabat, merasa telah ditipu. Wanita yang bermarga Kou itu menggigit bibirnya erat-erat, tetapi tidak berkata apa-apa, hatinya sedang kacau. Melihat ekspresi wajah wanita bermarga Kou itu, ketiga lelaki pendek itu tentu saja paham kalau mereka sudah tertipu habis-habisan oleh wanita ini. Dia bilang dia datang ke sini untuk berurusan dengan Liu Zhou, tapi ada orang yang lebih menakutkan di sini. Karena kamu sudah di sini, Tik Mahadewa. Aku merasa sedikit tertekan dan ingin melampiaskannya kepada kalian. Fang Lin berkata sambil tersenyum tipis dan berjalan ke arah ketiga pria pendek itu. Siapa kamu? Luka-luka yang dialami pria pendek itu telah pulih. Pada saat ini, mereka bertiga berdiri berdampingan. Meskipun mereka takut pada Fang Lin, mereka tidak mundur. Fang Lin tidak mengatakan apa-apa, dia hanya meninjunya. Menghadapi pukulan yang tampaknya biasa ini, ketiga pria pendek itu bertarung dengan sekuat tenaga, ingin menguji kekuatan Fang Lin. Lagi pula, mereka bertiga berada di puncak kekuatan spiritual mereka, dan ketika mereka menggabungkan kekuatan, mereka bahkan dapat mengalahkan seorang abadi yang masih kecil. Jadi, laki-laki di hadapan mereka ini terlihat begitu mudah, seberapa berkuasakah dia? Fang Lin tersenyum. Meskipun dia tidak memiliki keahlian apapun untuk ditunjukkan sekarang, bagaimana mungkin para prajurit sumber roh ini dapat menahan kekuatan tubuh fisiknya? Meskipun ketiga pria itu menangkis pukulan Fang Lin, mereka semua memuntahkan darah dan terlempar mundur. Ini adalah hasil dari Fang Lin yang mempertahankan sebagian kekuatannya. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, ketiga orang ini akan dipukuli sampai mati. Ketika wanita bermarga Kou melihat pemandangan ini, dia benar-benar putus asa. Bahkan tiga tamu paling berkuasa di keluarga itu bukanlah tandingan Fang Lin. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Apakah kita akan membiarkan leluhur keluarga keluar? Tetapi jika keluarga itu tahu bahwa aku telah berhadapan dengan Fang Lin dari Istana Penelan Surga, tidak akan ada seorang pun yang bersedia menolongku. Sebaliknya, mereka mungkin memaksa saya untuk meminta maaf kepada Fang Lin. Ketiga lelaki pendek itu bahkan lebih putus asa saat ini. Mereka terluka parah oleh pukulan Fang Lin dan juga sangat merasakan kekuatan Fang Lin. Senior, tolong selamatkan nyawa kami. Kami ditipu oleh wanita ini dan datang ke sini. Melihat keadaan yang tidak baik, lelaki pendek itu buru-buru memohon belas kasihan dari Fang Lin. Fang Lin tidak terlalu memperdulikan ketiga tamu dari keluarga Kou ini. Mereka tidak mempunyai dendam padanya dan hanya datang ke sini karena apa yang dikatakan wanita bermarga Kou itu. Fang Lin juga membuat mereka menderita dan tidak mau peduli dengan mereka lagi. Namun, Fang Lin sangat tidak menyukai wanita bernama Kou. Fang Lin tidak akan pernah bersikap sopan terhadap orang yang tega bertindak gegabah hanya dengan mengandalkan latar belakangnya dan otaknya tidak begitu bagus. Sama seperti saat pertama kali bertemu Du Gunian, Fang Lin saat itu sangat membenci Du Gunian, sehingga ia memukuli Du Gunian dengan keras dan menggantungnya di pohon. Wanita bermarga Kou ini bahkan lebih serius dari Du Gunian. Fang Lin telah melihat banyak anak muda yang sombong dan sulit diatur, tetapi hanya sedikit yang bersikap sombong seperti itu. Oleh karena itu, Fang Lin menghancurkan kultivasi wanita bernama Kou. Meskipun kultivasi Fang Lin sendiri disegel, ia membawa banyak ramuan, salah satunya mampu menghancurkan kultivasi seorang prajurit. Selama seseorang belum mencapai alam keabadian, semua kultivasi yang diperoleh setelah meminum pil ini akan sia-sia, tidak sedikit pun yang tersisa. Wanita bermarga Kou itu dipaksa oleh Fang Lin untuk meminum pil tersebut. Dalam waktu singkat, dia yang awalnya memiliki kultivasi tulang spiritual, menjadi seperti orang biasa. Fang Lin tidak peduli betapa putus asa dan menderitanya dia. Karena dia telah memprovokasinya berulang kali, dia harus membayar harganya. Kalian bertiga pergilah, biarkan dia tinggal di sini. Fang Lin berkata kepada ketiga pria pendek itu. Ketiga pria itu berulang kali bersujud kepada Fang Lin seolah-olah mereka telah diberi amnesti. Mengenai hidup atau matinya wanita bermarga Kou itu, mereka tak peduli. Hal terpenting adalah tetap hidup. Paling buruknya, mereka akan berhenti menjadi tamu keluarga Kou. Lagi pula, kaisar itu jauh dan langit itu tinggi. Dengan pembinaan spiritual yang mereka bertiga miliki, mereka dapat mencari nafkah di mana saja. Wanita bermarga Kou itu terkulai di tanah, seluruh tubuhnya seakan hilang dari jiwanya, dan wajahnya pucat pasi menakutkan. Kalau dia muncul di tengah malam, dia mungkin disangka hantu perempuan. Fang Lin tidak bersimpati pada wanita ini, tetapi karena dia telah menghancurkan kultivasinya, Fang Lin tidak akan melakukan apapun lagi padanya. Ketika para tetua keluargamu datang mencarimu, aku akan membiarkanmu pergi. Sebelum itu, jika kau berani melakukan gerakan yang tidak biasa, aku tidak keberatan membiarkan para tetua keluargamu mengambil mayatmu.
Fang Lin berkata dengan dingin. Wanita bermarga Kou itu mengangkat kepalanya dan melirik Fang Lin. Tidak ada lagi kebencian di matanya, yang ada hanya ketakutan dan keputusasaan. Kehilangan kultivasinya tidak hanya memutus jalannya menuju seni bela diri, tetapi juga menghancurkan jalannya untuk menjadi seorang alkemis. Kecuali dia mulai berlatih dari awal, wanita bernama Kou ini akan menjadi orang biasa-biasa saja selama sisa hidupnya. Sekalipun ia mulai berlatih lagi, ia sudah terlalu jauh tertinggal dari teman-temannya, dan prestasinya di masa mendatang ditakdirkan tidak akan terlalu tinggi. Wanita bermarga Kou itu hanya merasakan penyesalan pada saat ini. Dia menyesali betapa butanya dia dan betapa bodohnya dia. Setelah menderita kekalahan sekali, dia masih ingin memprovokasi Fang Lin lagi. Kalau saja aku tidak menghasut ketiga pejabat tamu dalam keluarga itu untuk datang dan menahan amarahku sejenak, bagaimana mungkin aku bisa berakhir dalam situasi yang menyedihkan seperti sekarang. Sayang sekali, tidak ada gunanya menyesal. Dia hanya bisa menanggung akibat tindakannya sendiri. Adapun rasa dendam, memang tidak bisa dikatakan tidak ada, namun wanita bermarga Kou itu sudah paham betul, kalaupun dia dendam terhadap Fang Lin, itu tidak ada gunanya. Tidak peduli apapun, dia tidak dapat mengalahkan Fang Lin. Menerima nasibnya adalah satu-satunya pilihan. Fang Lin melirik wanita yang putus asa itu, tidak berkata apa-apa lagi, lalu berjalan kembali ke kuali mengkilap 9 harta karun. Terima kasih Guru Fang atas belas kasihannya. Liu Zhou berkata, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Fang Lin. Fang Lin tersenyum dan berkata, fokus saja pada pemurnian ramuan. Liu Zhou melirik wanita bernama Kou yang tidak jauh darinya dan mendesah dalam hati. Alasan mengapa Fang Lin tidak membasmi wanita itu adalah karena wajahnya. Pada hari ke-9 alkimia, tetua dari wanita bermarga Kou memang datang, tetapi kali ini pemandangannya sangat besar, hampir semua tuan dari keluarga Kou datang, terutama patriark tua dari keluarga Kou, yang telah mencapai puncak keabadian kecil dan tidak jauh dari keabadian utama. Ketika wanita bermarga Kou itu melihat kedatangan para tetua keluarganya, dia pun menangis terseduh-seduh dan merintih kesakitan. Bagaimanapun, dia tetaplah seorang wanita berusia 20-an, dan dia akhirnya pingsan setelah mengalami kesulitan seperti itu. Siapa yang melakukan ini? Patriark tua keluarga Kou sangat marah dan segera melihat ke arah Fang Lin dan Liu Zhou. Fang Lin berbalik dan melirik ke arah kepala keluarga tua Kou. Yang terakhir hendak marah besar, tetapi setelah melihat penampilan Fang Lin, dia segera tenang. Tuan Fang, Tuan Fang. Patriark tua keluarga Kou menatap Fang Lin dengan ragu. Fang Lin memasang ekspresi kosong di wajahnya ternyata Patriark Kou mengenali Fang. Wajah kepala keluarga Kou yang tua itu tiba-tiba berubah, dan dia langsung mengerti sekitar 70% dari situasinya. Dia takut cucunya telah menyinggung Fang Lin, itulah sebabnya kultivasinya dihapuskan. Alasan mengapa patriark lama keluarga Kou mengenali Fang Lin adalah karena 7 tahun yang lalu di kota Pinghai, Fang Lin mengalahkan Yu Qingcheng dari Tao Danmai, dan patriark lama keluarga Kou kebetulan berada di kota Pinghai. Belum lama ini, Fang Lin muncul di Tangdu sebagai tamu terhormat dari keluarga Dan Dao dan Li Gadan. Tuan Kou juga beruntung mendapat tempat duduk di Gedung Tang, jadi dia ingat dengan jelas penampilan Fang Lin. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan Tuan Fang di sini. Saya, Kou Zongqi, minta maaf karena bersikap kasar. Patriark tua Kou mengepalkan tangannya dan memberi hormat ke arah Fang Lin, tidak berani lalai sedikitpun. Sebagai kepala keluarga Kou yang tua, dia juga seorang lelaki tua berkuasa yang telah mengalami banyak suka dan duka. Ketika menghadapi pemuda seperti Fang Lin, dia tidak berani menganggap dirinya sebagai senior. Apakah kamu bercanda? Belum lagi identitas Fang Lin sebagai ahli alkimia dan perbuatan besar yang pernah dilakukannya di masa lalu, hanya 3 kata istana Tuntian sudah cukup membuat Kou Zongqi menundukkan kepalanya. Dia adalah seseorang dari keluarga Koumu, bawa saja dia kembali. Mengenai dendam antara dia dan aku. Sebelum Fang Lin sempat menyelesaikan perkataannya, Kou Zongqi berkata cepat, gadis ini pasti tidak menghormati Tuan Fang. Aku pasti akan mendisiplinkannya dengan keras. Aku harap Tuan Fang akan tenang. Anggota keluarga Kou lainnya saling berpandangan dengan bingung. Mereka tidak menyangka bahwa kepala keluarga yang paling berwibawa dan tua itu akan bersikap begitu rendah hati dan tidak punya niat sedikit pun untuk meneruskan masalah itu. Namun hal ini tidak mengherankan. Orang di depannya adalah Fang Lin, sosok yang tidak berani diprovokasi oleh satu pun dari 9 negara. Meskipun keluarga Kou tidak lemah, jika mereka ingin menantang istana Tuntian di belakang Fang Lin, saya khawatir bahkan 10 keluarga Kou tidak akan memiliki kualifikasi. Mengenai fakta bahwa kultivasi cucunya telah dihapuskan, kepala keluarga Kou yang lama hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri atas nasib buruknya. Itu karena cucunya yang bodoh telah menyinggung orang seperti Fang Lin. Beruntunglah keluarga Kou tidak terlibat. Baiklah, Tuan Kou boleh membawanya pergi, tapi aku tidak ingin ada yang mengganggu Tuan Liu dan aku saat kami sedang memurnikan ramuan itu.
Fang Lin berkata dengan ringan. Sama sekali tidak. Setelah mengatakan ini, Patriark Tua Kou membungkuk pada Fang Lin lagi, dan kemudian buru-buru pergi bersama wanita bermarga Kou dan sekelompok besar orang. 15 hari adalah 5 hari lebih lama dari yang diharapkan Fang Lin. Fang Lin dan Liu Zhou membutuhkan waktu setengah bulan penuh untuk menyelesaikan pemurnian pil tubuh emas Zenyuan. Sebelum matahari terbit pada hari ke-16, mereka akhirnya menyelesaikan pemurnian pil tubuh emas Zenyuan. Ketika pil itu disempurnakan, Liu Zhou sangat kelelahan hingga hampir muntah darah. Meskipun Fang Lin tidak melakukannya sendiri, setengah bulan itu cukup melelahkan. Bahkan jika dia sendiri yang melakukan alkimia, dia tidak akan merasa begitu lelah. Lagi pula, Fang Lin tidak hanya harus membimbing Liu Zhou, tetapi juga harus mengkhawatirkan apakah Liu Zhou akan melakukan kesalahan. Fang Lin bahkan berpikir dalam benaknya bagaimana memperbaiki situasi jika Liu Zhou benar-benar melakukan kesalahan. Untungnya, instruksi Fang Lin sangat rinci, termasuk apa yang harus dilakukan dan kapan harus menambah atau mengurangi api, tanpa kesalahan apapun. Liu Zhou juga sangat serius dan berhati-hati, dan tidak meragukan Fang Lin sama sekali. Dia hanya melakukan apa yang Fang Lin perintahkan. Dengan pembagian kerja dan kerja sama seperti itu, tungku Zenyuan Jinti dan dengan kualitas baik akhirnya disempurnakan. Melihat 9 pil emas dan bundar di tungku, wajah tua Liu Zhou tersenyum sangat bahagia. Sebagai seorang alkemis, mampu memurnikan sekumpulan pil yang memuaskan seseorang adalah pencapaian terbesar. 9 pil tubuh emas esensi sejati semuanya memiliki kualitas sedang, yang cukup bagus, kata Fang Lin. Liu Zhou tersenyum canggung Tuan Fang, kemampuan saya terbatas, dan saya hanya bisa mencapai tingkat ini. Fang Lin tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Tuan Liu telah banyak membantu saya. Saya akan mengingat kebaikan ini di hati saya. Jika Tuan Liu membutuhkan bantuan di masa mendatang, jangan ragu untuk bertanya kepada saya. Ketika Liu Zhou mendengar ini, ada sedikit kegembiraan di wajahnya. Tentu saja merupakan hal yang baik untuk bisa berteman dengan Fang Lin. Satu teman lagi berarti satu jalan keluar lagi. Terlebih lagi, orang tersebut adalah orang besar seperti Fang Lin, yang berarti ada satu jalan keluar besar lagi. Fang Lin melambaikan tangannya, menyimpan kuali kaca 9 harta karun, lalu memasukkan 9 pil tubuh emas Yuan sejati ke dalam kuali dan memasukkannya ke dalam botol giok. Saya minta maaf karena tidak bisa berbagi 9 pil Zenyuan Jinti ini dengan Guru Liu. Fang Lin berkata dengan sedikit permintaan maaf. Liu Zhou menggelengkan kepalanya berulang kali. Tuan Fang, minumlah saja semuanya. Pil Zenyuan Jinti ini tidak berguna bagiku. Selain itu, penyempurnaan pil ini sebagian besar berkat kerja keras Tuan Fang. Fang Lin memikirkannya dan mengeluarkan sebuah token. Ambil ini. Jika kamu menghadapi masalah yang tidak dapat kamu selesaikan, kamu dapat menggunakannya untuk mencari bantuan, kata Fang Lin. Liu Zhou mengambil token itu dan hampir berteriak kaget saat melihatnya, jantungnya berdebar kencang. Pada bagian depan token, terdapat ukiran unicorn. Nampak begitu nyata, seakan-akan hendak melompat keluar dari token. Di bagian belakang token, kata yang sangat mengejutkan menelan di garis bawahi dengan warna merah. Tidak diragukan lagi, token ini jelas merupakan token Istana Penelan Surga. Liu Zhou sangat bersemangat. Inilah tanda Istana Menelan Surga. Diperkirakan tidak banyak orang di 9 negara tersebut yang mengalaminya. Mampu memperoleh token ini berarti dia mampu menaiki kapal besar Istana Penelan Surga. Karena ini hadiah dari Guru Fang, saya akan menerimanya. Liu Zhou dengan hati-hati memasukkan token itu ke dalam tas 9 istana. Meski dia berusaha sekuat tenaga menyembunyikannya, ekspresi kegembiraan masih tampak di wajahnya. Fang Lin berkata, saya akan melewati kabut pembasmi itu. Tuan Liu, harap berhati-hati. Setelah mengatakan itu, Fang Lin berbalik dan pergi. Tuan Fang, jaga dirimu baik-baik. Liu Zhou membungkuk. Fang Lin berjalan beberapa langkah, lalu tiba-tiba berbalik dan berkata, Liga dan sekarang berbeda dari sebelumnya. Ketika Liu Zhou mendengar ini, ekspresinya rumit, tetapi matanya berangsur-angsur menjadi tegas, seolah-olah dia sudah mengambil keputusan. Dalam kabut abu-abu itu, ada sesosok tubuh dengan cahaya keemasan samar di sekujur tubuhnya, seolah-olah ada lapisan tirai cahaya keemasan yang menutupi orang ini. Kabut kelabu yang mematikan itu sirna saat berhadapan dengan cahaya keemasan dan tidak dapat memengaruhi sosok yang ada dalam cahaya keemasan itu. Benar saja, pil tubuh emas Zenyuan ini memiliki efek menahan kabut abu-abu yang sangat baik. Namun, dengan kecepatan saya saat ini, saya tidak tahu apakah 9 pil tubuh emas Zenyuan dapat mencapai medan es Arktik. Fang Lin menatap ke depan, lalu menoleh ke belakang. Tidak ada makhluk hidup kecuali dirinya sendiri. Setelah berjalan sekian lama, dia merasa terasing dan kesepian, seakan-akan dialah satu-satunya yang tersisa antara surga dan bumi.
Sepanjang perjalanan, Fang Lin melihat banyak mayat yang layu dan layu, beberapa di antaranya adalah manusia, dan beberapa lainnya adalah binatang buas dan monster. Melihat mayat-mayat ini, ekspresi Fang Lin tampak sangat serius. Jika kabut kelabu ini menyebar ke seluruh daratan 9 kerajaan, bukankah akan banyak sekali orang yang mati? Itu sama saja dengan bencana yang menghancurkan. Fang Lin lebih khawatir apakah monster itu akan menuju ke istana menelan surga. Mengingat kekuatan monster itu yang mengerikan, bahkan jika Dugunian mengambil tindakan sendiri, ia mungkin tidak akan mampu mengusirnya. Selain monster itu, ada pula manusia misterius yang menjelma dari bola mata, yang juga merupakan sosok yang amat diwaspadai Fang Lin. Sama sekali tidak jelas apakah orang ini adalah musuh atau teman, tetapi sebelum musuh ditentukan, Fang Lin akan menganggap orang ini sebagai ancaman terbesar. Kabut abu-abu itu membentang entah sejauh berapa ribu mil. Fang Lin telah berjalan selama puluhan hari, tetapi belum juga meninggalkan dataran itu. Menurut perkiraan Fang Lin, ia harus berjalan selama 10 hari lagi sebelum ia dapat melihat hamparan es Arktik. Lagi pula, Fang Lin sekarang sepenuhnya mengandalkan kedua kakinya untuk bepergian. Meskipun Fang Lin mengandalkan fisiknya yang kuat untuk berjalan sangat cepat, itu masih terlalu lambat dibandingkan dengan terbang di udara. Selama di jalan, Fang Lin terus berusaha berlatih 9 kuali Tong Tian Jue untuk memulihkan kultivasinya, tetapi tidak ada kemajuan sama sekali. Fang Lin bahkan menduga jika dia merusak segel itu dengan paksa, nyawanya akan terancam. Angin sepoi-sepoi yang mencurigakan bertiup lewat, dan Fang Lin berhenti dan melihat ke depan. Sosok yang sama kesepiannya berjalan perlahan ke arahnya. Hati Fang Lin terkejut. Dalam kabut kelabu ini, sebenarnya ada orang lain selain dirinya. Tiba-tiba, Fang Lin menoleh ke belakang dan melihat seseorang muncul di belakangnya. Dia tidak tahu dari mana dia berasal. Satu di depan dan satu di belakang. Keduanya berjalan menuju Fang Lin. Fang Lin menyeringai, tetapi hatinya merasa sedikit berat. Bagaimana bisa dua orang tiba-tiba muncul dalam kabut kelabu ini, di mana tidak mungkin ada orang yang hidup? Dan betapa kebetulannya mereka datang ke arahnya satu demi satu. Fang Lin tidak akan pernah percaya kebetulan seperti itu. Dia pikir kedua orang ini mungkin datang menjemputnya. Benar saja, ketika dua orang di depan dan belakang berjarak kurang dari 100 langkah dari Fang Lin, suara pembasmi tiba-tiba terdengar. Zhang Laoer dari Balai Pembasmian Tersembunyi datang atas perintah Kepala Balai untuk mengambil kepala Fang Lin. Wu Laosan dari Balai Pembasmian Tersembunyi datang ke sini atas perintah Kepala Balai untuk mengambil kepala Fang Lin. Jika Anda hanya mendengar nama kedua orang ini, sungguh sulit untuk mengaitkan mereka dengan para pembasmi di Hidden Killing Hall. Ketika Fang Lin mendengar bahwa salah satu dari kedua pria itu bernama Zhang Laoer dan yang lainnya bernama Wu Laosan, dia tampak sangat aneh. Nama ini agak terlalu acak. Akan tetapi, saat kedua pria itu semakin dekat dengannya, wajah Fang Lin tidak menunjukkan kelegaan sama sekali, tetapi malah sangat serius. Karena Fang Lin merasakan aura yang sangat kuat dari kedua orang ini. Mereka setidaknya harus berada pada tahap akhir umur panjang, atau bahkan setengah langkah menuju keabadian. Terlepas dari apakah kedua orang ini adalah pembasmi dari Balai Pembantaian Tersembunyi, melihat kondisi Fang Lin saat ini tanpa kultivasi apapun, sungguh agak sulit baginya untuk hanya mengandalkan kekuatan fisiknya. Aula Pembasmian Tersembunyi. Kupikir dia tidak berani muncul lagi, tetapi ternyata dia masih berani muncul. Fang Lin berkata dengan nada dingin, tanpa memperlihatkan rasa takut. Kami, Balai Pembasmian Tersembunyi, telah menderita kerugian yang sangat besar terakhir kali, dan kami harus mendapatkannya kembali, apapun yang terjadi. Pria di depan yang menyebut dirinya Zhang Laoer berkata sambil tersenyum. Tidak peduli berapa lama target dari Aula Pembasmian Tersembunyi berada di daftar pembasmian, mereka semua akan mati pada akhirnya. Kau, Fang Lin, sudah terlalu lama berada di daftar itu. Sudah waktunya untuk menyingkirkanmu. Sebuah suara datang dari belakang. Pria yang menyebut dirinya Wu Laosan itulah yang berbicara. Titik. Fang Lin mencibir berulang kali, aku tidak tahu berapa banyak dari kalian dari Aula Pembasmian Tersembunyi yang telah mati di tanganku. Aku khawatir hari ini aku akan memiliki 2 jiwa lagi dari Aula Pembasmian Tersembunyi di bawah komandoku. Saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan itu. Zhang Laoer berkata sambil tersenyum. Dia sudah 10 langkah di depan Fang Lin. Fang Lin bisa melihat penampilannya dengan jelas. Ini adalah pria setengah baya yang sangat biasa. Dia tidak tinggi, penampilannya biasa saja, dan sama sekali tidak terlihat seperti seorang master. Dia adalah tipe orang yang tidak akan diperhatikan jika berada di tengah keramaian. Terutama senyum di wajah saudara kedua, yang sama vulgarnya dengan acar ginseng mayat berusia ribuan tahun. Adapun orang di belakangnya, Fang Lin juga memperhatikannya. Dia seorang pria tinggi dan kurus yang tampaknya baru berusia 30-an. Dia bahkan lebih jelek daripada Zhang Laoer,
dengan fitur wajahnya yang rapat dan sedikit rambut di kepalanya. Apakah hanya kalian yang tersisa di Hidden Killing Hall? Fang Lin berkata dengan sedikit melengkungkan bibirnya. Wu Laosan yang tinggi dan kurus berkata dengan suara yang dalam kematian sudah dekat, tetapi kamu masih punya waktu luang. Zhang Laur berkata sambil tersenyum tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kami mengalami kesulitan selama ini, jadi senang mengobrol dengannya sebentar. Wu Laosan mendengus aku sedang tidak ingin bicara omong kosong dengan orang lain. Baiklah, baiklah. Kalau begitu, diam saja dan jangan bicara. Zhang Laur berkata dengan tidak sabar. Wu Laosan melotot dan kemudian benar-benar terdiam. Zhang Laur menatap Fang Lin sambil tersenyum di wajahnya. Saya juga kenal dengan nama Anda, Tuan Fang Lin. Begitu banyak orang yang tewas di balai pembasmian tersembunyi kami yang memiliki hubungan darah dengan Anda. Jadi, Anda, Fang Lin, toh akan mati juga. Hanya saja, Anda lebih kuat, yang membuat balai pembasmian tersembunyi kami gagal berulang kali. Fang Lin tersenyum dan berkata, kalau begitu, kalian berdua masih datang untuk membasmiku. Apakah kalian tidak takut akan mati di tanganku seperti orang-orang di aula pembasmian tersembunyi sebelumnya? Zhang Laosan terkekeh dan berkata, kita berdua berbeda dari yang lain. Kita sudah tidak bertarung selama lebih dari 20 tahun. Pada titik ini, Zhang Laosan tampak berpikir saya tidak begitu ingat siapa yang saya basmi lebih dari 20 tahun yang lalu. Wu Laosan, apakah kamu ingat? Wu Laosan yang tinggi dan kurus berkata dengan acuh tak acuh, mantan penguasa istana Zhenwu. Zhang Laosan bertepuk tangan dan berkata, ya, itu orangnya. Dia sangat merepotkan sehingga Wu Laosan dan aku hampir pergi ke sana tanpa sempat kembali. Fang Lin terkejut. Tuan Istana Zhenwu sebelumnya. Bukankah itu berarti dia adalah orang yang paling berkuasa di antara ketiga agama tersebut? Fang Lin sebelumnya pernah ke Tanah Tiga Agama dan membasmi penguasa kuil Zhenwu saat ini, seorang pendeta Tao tua yang menunggangi seekor sapi. Kepala orang ini masih tertekan dalam tubuh naga sejati. Fang Lin telah merasakan kekuatan pendeta Tao tua yang menunggangi banteng. Jika dia tidak memiliki klon naga asli untuk memperkuat tubuhnya, Fang Lin tidak akan memiliki kesempatan untuk memotong kepalanya. Adapun mantan penguasa istana Zhenwu, diduga kekuatannya tidak kalah dengan pendeta Tao yang menunggangi sapi, namun tanpa diduga, ia malah dibasmi oleh orang-orang Aula Yinsa. Jika kita berdua bersaudara bekerja sama, kita bahkan dapat membasmi seorang ahli di tahap awal keabadian. Sekarang setelah kamu, Fang Lin, kehilangan kemampuanmu, bagaimana kamu bisa bertahan hidup dari kami berdua? Zhang Laosan memandang Fang Lin dengan penuh minat, tampaknya tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Fang Lin sedikit mengernyit. Tampaknya orang misterius yang berubah dari bola mata aneh itu memang terkait dengan balai pembasmian tersembunyi. Kalau tidak, bagaimana Zhang Laosan tahu bahwa ia telah kehilangan kultivasinya? Tetapi tubuhmu sangat kuat, jadi butuh usaha untuk membasmimu. Dan banyaknya kegagalan yang pernah kualami sebelumnya telah memberiku pelajaran. Zhang Laosan berkata dengan serius. Fang Lin tersenyum dan berkata, apa yang kamu pahami? Pembasmian harus dilakukan dengan bersih dan rapi. Setelah Zhang Laosan selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba muncul di depan Fang Lin dan dia meninju langsung ke dada Fang Lin. Terdengar suara ledakan keras, dan Fang Lin terlempar mundur seperti layang-layang yang talinya putus, tidak mampu menghentikan dirinya sendiri. Fang Lin merasakan nyeri di dadanya. Meskipun dia tahu dia tidak terluka, pukulan Zhang Laosan masih cukup kuat untuk membuat Fang Lin merasa sangat tidak nyaman. Wah, terdengar suara teredam lagi, dan Fang Lin ditendang keras dari belakang. Tendangan ini begitu licik dan kejam hingga mengenai pinggang Fang Lin tepat. Kalau orang biasa ikut berkelahi dan mendapat pukulan keras di pinggang, akan mudah mati. Bahkan seorang pendekar yang telah menempuh jalur kultivasi pun biasanya memiliki kelemahan seperti itu. Fang Lin pertama kali dipukul dan kemudian ditendang dari belakang oleh Wu Laosan, dan dia terjebak di udara dan tidak bisa turun. Hahaha, kenapa Tuan Fang Lin bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan sekarang? Zhang Laur tertawa, mencengkeram tenggorokan Fang Lin dan melemparkannya ke tanah. Fang Lin terlempar ke tanah, tetapi dia masih tidak terluka. Tubuh seorang pejuang abadi tidak dapat dengan mudah terluka. Namun ada masalah yang sangat tidak berdaya yang dihadapi Fang Lin. Tanpa kultivasi apapun dan hanya memiliki tubuh fisik, Fang Lin menjadi sasaran hidup yang hanya bisa dipukul dan tidak bisa melawan, serta dipukuli sesuka hati oleh Zhang Laur dan Wu Laosan. Di masa lalu, ini adalah sesuatu yang benar-benar mustahil. Sekalipun tingkat kultivasinya lebih rendah dibandingkan lawan, dia akan melawan balik dengan gagah berani dan tidak akan pernah menerima pukulan secara pasif. Tapi sekarang, seluruh kultivasi Fang Lin telah disegel. Sekalipun dia punya tenaga kasar dan badan kuat, dia sama sekali tidak bisa menampilkannya. Ini setara dengan orang biasa yang terlahir dengan kekuatan supranatural. Sekuat apapun dia,
Kalau ketemu dengan pendekar sejati yang sudah berlatih bela diri, dia akan mudah dijatuhkan. Tubuh yang luar biasa. Tubuhnya sebanding dengan tubuh seorang master abadi. Aku khawatir bahkan seorang master di tahap awal keabadian tidak sebaik dirimu dalam hal tingkat fisik. Zhang Laur menjatuhkan Fang Lin ke tanah dengan telapak tangannya, mengguncang tangannya yang mati rasa, dan tidak bisa menahan rasa kagum. Setelah beberapa serangan darinya dan Wu Laosan, Fang Lin masih tidak terluka, bahkan tidak ada sepotong kulit pun yang hilang dari tubuhnya. Sebaliknya, mereka berdualah yang kelelahan. Wajah Wu Laosan muram, dan niat membasmi di matanya menjadi semakin kuat. Jelaslah bahwa dia tidak mampu menyakiti Fang Lin untuk waktu yang lama, dan dia sangat tidak sabaran. Fang Lin berdiri dan menatap Zhang Laoer dan Wu Laosan yang berada di atasnya. Wajahnya tampak sangat tidak senang. Walaupun mereka tidak terluka, terus-terusan dipukuli seperti ini bukanlah solusi. Meskipun tubuh Fang Lin kuat, ia masih memiliki batas. Jika Zhang Laoer dan Wu Laosan terus menyerang seperti ini, tubuh Fang Lin akhirnya akan hancur. Saat itu, tubuh fisiknya akan hancur dan kultivasinya akan hilang sepenuhnya, jadi satu-satunya hal yang menunggu Fang Lin adalah kematian. Ada hal lain yang sangat fatal, yaitu Fang Lin sekarang berada di kabut abu-abu, dan alasan dia bisa tinggal di sini sepenuhnya karena efek pil Zenyuan Jinti. Selain mampu melarutkan erosi kabut abu-abu, pil tubuh emas Zenyuan juga dapat melarutkan sebagian serangan Zhang Laoer dan Wu Laosan. Tetapi melakukan hal itu akan menyebabkan efektivitas pil Zenyuan Jinti berkurang lebih cepat. Umumnya, pil Zenyuan Jinti dapat bertahan sekitar setengah bulan, tetapi dalam situasi ini, mungkin tidak akan bertahan hingga 4 atau 5 hari. Fang Lin mengumpat dalam hatinya, ini sungguh nasib buruk. Kalau saja ia tahu akan terjadi masalah besar seperti itu, seharusnya ia membawa boneka ajaib itu agar ia bisa menghadapi musuh-musuh yang kuat. Sayangnya, Fang Lin meninggalkan boneka ajaib di Istana Penelan Surga dan tidak membawanya keluar. Klon naga asli juga ada di dalam tas binatang, digunakan untuk menekan kepala wanita berbaju hitam dan Tao yang menunggangi sapi. Kecuali benar-benar diperlukan, Fang Lin tidak ingin mengambil risiko serangan balasan dengan menggunakan klon naga asli, terutama sekarang karena kultivasinya telah disegel. Kalau saja wanita berbaju hitam dan pendeta Tao yang menunggangi sapi mengetahui hal ini, mereka mungkin akan menimbulkan masalah. Singkatnya, Fang Lin sekarang dalam situasi putus asa. Dia tidak bisa menang dan juga tidak bisa melarikan diri. Tidak ada manfaatnya baginya untuk terus membuang-buang waktu. Tiba-tiba, Fang Lin teringat bahwa dia sepertinya membawa sejenis ramuan ajaib, jadi dia segera menamparkan tas 9 istana dan mengeluarkan botol giok hitam. Hah! Zhang Laoer melihat Fang Lin mengeluarkan botol hitam. Meskipun dia tidak tahu apa metode Fang Lin, dia tidak ingin menimbulkan masalah, jadi dia segera bergegas ke belakang Fang Lin dan menyambar botol giok hitam itu. Apapun jenis obat yang ada di dalam botol ini, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk meminumnya, agar tidak menimbulkan masalah bagi kita berdua. Zhang Laoer berkata sambil tersenyum. Dia meraih botol giok hitam di tangannya dan sengaja mengocoknya di depan Fang Lin. Wu Laosan muncul di belakang Fang Lin, mengubah telapak tangannya menjadi pisau, dan menebas ke arah belakang leher Fang Lin. Fang Lin bereaksi sangat cepat, menghindari serangan Wu Laosan, berbalik dan meninju Wu Laosan. Sayangnya, reaksi Wu Laosan sama cepatnya. Dia melompat langsung ke udara, membuat Fang Lin mustahil menyentuh Wu Laosan sama sekali. Hah! Pada saat ini, botol giok hitam yang dipegang Zhang Laoer tiba-tiba retak. Fang Lin tersenyum dan sedikit penuh harap. Barang-barang di sini bukan untukku. Fang Lin tampak seolah-olah telah berhasil dalam rencana jahatnya. Gas hitam aneh keluar dari celah botol giok. Zhang Laoer terkejut dan segera membuang botol giok hitam itu. Namun itu masih sedikit terlambat. Gas hitam sudah melekat di tangan kanan Zhang Laoer, yang awalnya memegang botol giok hitam. Apa-apaan benda ini? Wajah Zhang Laoer berubah sedikit. Dia tidak dapat melarutkan udara hitam bahkan dengan mengedarkan auranya sendiri. Tidak hanya itu, gas hitam itu menjadi semakin tebal, secara bertahap mulai menggerogoti daging di tangan kanan Zhang Laoer. Melihat ini, Fang Lin semakin tersenyum, kamu hampir mati. Zhang Laoer melotot, apa yang sebenarnya telah kau lakukan? Fang Lin sama sekali tidak menjelaskan apapun kepadanya, dan langsung mengeluarkan 2 botol giok hitam identik dari tas 9 istana. Wu Laosan yang sudah mencapai Fang Lin langsung mundur agak jauh saat melihat botol giok hitam di tangan Fang Lin. Jelaslah bahwa dia juga takut. Apa, bukankah kamu baru saja memukul mereka dengan keras? Teruskan saja. Fang Lin melotot ke arah Zhang Laoer dan Wu Laosan lalu berkata dengan nada sinis. Wu Laosan memandang Zhang Laoer dan melihat bahwa hanya tulang putih yang tersisa di telapak tangan kanan Zhang Laoer, dan bahkan tulang-tulangnya mulai terkorosi. Sekalipun Zhang Laoer melepaskan vitalitas dalam tubuhnya,
dia tidak mampu menghentikan pembusukan di telapak tangannya, bahkan tidak ada tanda-tanda perbaikan. Pada saat ini, Zhang Laur benar-benar panik. Jika dagingnya terus membusuk seperti ini, bukankah seluruh tubuhnya akan membusuk? Aku akan membantumu memotongnya. Wu Laosan berkata sambil berpikir untuk membantu Zhang Laur memotong sebagian lengannya untuk menghentikan penyebaran udara hitam. Zhang Laur mengangguk. Dia punya ide yang sama. Bagi master di levelnya, kehilangan tangan bukanlah apa-apa. Ia dapat tumbuh kembali dengan cepat. Tetapi jika seluruh tubuhnya membusuk, maka orang tersebut akan mati. Haha, meskipun seluruh lengannya terpotong, gas hitam itu tidak akan hilang. Gas itu dipancarkan dari dalam keluar, dan akarnya ada di dalam tubuh, kata Fang Lin. Kalimat ini membuat wajah Zhang Laur dan Wu Laosan berubah drastis. Apa katamu? Wajah Zhang Laur tampak sangat jelek, penuh kemarahan dan ketakutan. Bahkan memotong lengan sendiri tidak dapat menghentikan energi hitam ini. Dan akar permasalahannya masih ada di dalam tubuh. Bukankah itu berarti tidak ada harapan bagiku? Tidak mungkin. Aku hanya menahan botol itu beberapa kali, bagaimana racun itu bisa masuk ke tubuhku? Zhang Laur berkata dengan dingin, agak tidak yakin dengan kata-kata Fang Lin. Fang Lin menatap Zhang Laur dengan jijik kecuali kamu seorang pria kuat abadi, racun ini hanya butuh beberapa saat untuk memasuki tubuhmu. Wajah Zhang Laur muram. Dia tentu saja tidak sepenuhnya mempercayai kata-kata Fang Lin. Setelah ragu-ragu sejenak, dia membiarkan Wu Laosan membantunya memotong seluruh lengan kanannya. Fang Lin menatapnya dengan dingin, dengan lebih banyak penghinaan di wajahnya. Seperti yang diduga, meskipun Zhang Laur kehilangan seluruh lengan kanannya, gas hitam tetap keluar dari tubuhnya dan terus membusukkan tubuhnya mulai dari bahunya. Kali ini, Zhang Laur benar-benar panik dan keringat dingin keluar. Wu Laosan juga memasang ekspresi jelek di wajahnya dan melotot ke arah Fang Lin serahkan penawarnya. Fang Lin tertawa terbahak-bahak penawar racun. Aku membuat racun ini untuk berjaga-jaga. Di mana aku mendapatkan penawar racunnya? Tidak ada penawarnya. Lalu bagaimana racun ini bisa dinetralkan? Sebaiknya kau katakan yang sebenarnya, atau aku akan membuatmu mati mengenaskan. Wu Laosan mengancam. Fang Lin menyentuh dagunya dan berkata, jika kau ingin mendetoksifikasiku, itu bukan hal yang mustahil. Tapi kalian berdua di sini untuk membasmiku, mengapa aku harus mendetoksifikasi kalian? Apakah kau pikir aku, Fang Lin, bodoh? Zhang Laur melihat bahunya juga mulai membusuk, dan dia sangat cemas. Dia segera berkata, jika kamu dapat membantuku membuang racun itu, kami tidak akan membasmimu dan akan membiarkanmu pergi. Fang Lin mengerutkan bibirnya. Kalian balai pembasmian tersembunyi sangat licik dalam tindakan kalian, dan kata-kata kalian hampir seperti kentut. Bagaimana aku bisa mempercayai kalian? Zhang Laur menahan amarahnya dan berkata, jadi, apa yang kamu inginkan? Fang Lin tidak bertele-tele dan berkata langsung, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Jika Anda menjawab dengan jujur, saya akan memberitahu Anda cara mendetoksifikasi Anda. Baiklah, apa yang ingin kamu ketahui? Zhang Laur langsung menyetujui. Adapun apa yang akan ditanyakan Fang Lin, dia tidak peduli sama sekali. Apa yang lebih penting daripada nyawanya sendiri? Wu Laosan tampak sedikit ragu-ragu dan melirik Zhang Laur. Yang terakhir mengerti apa yang dimaksud Wu Laosan. Dia takut Fang Lin akan bertanya tentang rahasia balai pembasmian tersembunyi. Meskipun mereka berdua memiliki status yang sangat tinggi di aula pembantaian tersembunyi, bahkan di atas tamu berbaju hijau, petani tua berwajah hitam, dan yang lainnya, bahkan ada orang-orang yang lebih berkuasa di atas mereka. Jika mereka membocorkan rahasia balai pembasmian tersembunyi, mereka akan dihukum. Kakak ketiga, mengapa kamu masih peduli dengan hal-hal itu saat ini? Jika kamu tidak mengatakannya dan aku tidak mengatakannya, tidak akan ada yang tahu. Zhang Laur berkata dengan suara yang dalam. Setelah mendengar ini, Wu Laosan tidak mengatakan apa-apa. Hei, biar ku beritahu, racun ini sangat beracun. Semakin lama kau menunda, semakin sulit untuk membasminya. Fang Lin berkata perlahan. Wajah Zhang Laur berubah sangat gelap. Dia menarik napas dalam-dalam dan berusaha sekuat tenaga menenangkan amarahnya. Tanya saja dengan cepat. Zhang Laur mendesak. Fang Lin memainkan dua botol giok hitam di tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, bagaimana kalian berdua bisa berada di kabut abu-abu ini tanpa terpengaruh? Mendengar pertanyaan ini, Zhang Laur diam-diam menghela napas lega. Ini bukan masalah rahasia, jadi tidak apa-apa memberitahu Fang Lin. Laosan dan aku sama-sama memakan daging dan darah monster, jadi kami bisa beradaptasi dengan kabut abu-abu ini, kata Zhang Laosan. Fang Lin diam-diam terkejut ketika mendengar ini. Ternyata kedua orang ini telah memakan daging dan darah monster itu. Tak heran mereka bisa datang dan pergi dengan bebas di tengah kabut kelabu dan sama sekali tidak terpengaruh oleh terkikisnya kabut kelabu itu.
Ini jauh lebih kuat dari Zenyuan Jinti dan milik Fang Lin. Apakah kamu punya daging dan darah monster tambahan? Kalau ada, berikan aku sepotong. Fang Lin langsung meminta daging dan darah monster kepada keduanya. Zhang Laosan menggelengkan kepalanya. Laosan dan aku hanya mendapat sepotong kecil, tidak ada yang ekstra. Fang Lin sedikit mengernyit dan terus bertanya, ceritakan padaku asal-usul monster itu secara rinci. Zhang Laosan ragu sejenak dan berkata, saya tidak tahu asal-usul monster itu. Monster itu dilepaskan oleh tamu berbaju hijau. Dia tahu lebih banyak daripada kita. Pria berbaju hijau. Ternyata orang ini adalah orang yang melakukan semua ini. Sepertinya aku seharusnya tidak mengampuni nyawanya sejak awal. Mendengar ini, wajah Fang Lin menjadi semakin muram. Dalam pertempuran di padang es Arktik, Istana Penelan Surga mengalahkan musuh-musuh kuat dari semua sisi, dan hanya tamu berbaju hijau dan petani tua berwajah hitam yang selamat dari aula pembantaian tersembunyi. Kemudian, petani tua berwajah hitam basmi diri, meninggalkan secercah harapan bagi tamu berbaju hijau. Fang Lin merasa sedikit menyesal pada saat ini. Kalau saja dia tahu bahwa pria baju hijau akan melepaskan monster yang begitu mengerikan, seharusnya dia langsung membasminya agar bencana tidak menimpa penduduk dunia. Namun kalau dipikir lagi, bahkan jika pria berbaju hijau terbasmi saat itu, monster itu kemungkinan besar tetap akan dilepaskan. Lagi pula, selama balai pembasmian tersembunyi masih ada, monster itu akan tetap dilepaskan oleh yang lain. Apakah kamu benar-benar tidak tahu apa-apa tentang monster itu? Fang Lin tampak ragu-ragu. Wu Laosan berkata dengan dingin, aku benar-benar tidak tahu, tidak peduli berapa kali kau menanyakannya, hasilnya akan tetap sama. Fang Lin mendengus dan berhenti memikirkan pertanyaan ini. Lalu siapa di aula pembasmian tersembunyimu yang menyegel kultivasiku? Zhang Laur dan Wu Laosan keduanya berubah warna. Tampaknya mereka tahu siapa yang menyegel kultivasi Fang Lin, tetapi mereka ragu-ragu dan tidak berani mengatakannya dengan lantang. Fang Lin sekilas bisa tahu bahwa keduanya khawatir, jadi dia berkata dengan acuh tak acuh, waktu yang terbuang tidak ada hubungannya denganku, jadi sebaiknya kamu pikirkan dulu sebelum menjawab. Wajah Zhang Laoer tampak tidak yakin, dia menggertakkan giginya dan berkata, kultivasimu disegel oleh master istana sendiri. Kakak kedua, ekspresi Wu Laosan berubah drastis. Dia tidak menyangka Zhang Laur akan mengatakannya secara langsung. Zhang Laur juga memiliki ekspresi kompleks yang tak terlukiskan di wajahnya, yang meliputi kekhawatiran, perjuangan, dan kekejaman. Fang Lin sangat terkejut. Dia selalu mengira bahwa orang yang menyegel kultivasinya ada hubungannya dengan balai pembasmian tersembunyi, atau setidaknya salah satu orang yang berstatus tertinggi di balai pembasmian tersembunyi. Dia tidak menyangka kalau pimpinan balai pembasmian tersembunyi yang melakukannya sendiri. Tidak, jika pemimpin aula pembasmian tersembunyi ingin mengambil tindakan, mengapa dia tidak membasmiku tetapi menyegel kultivasiku saja? Ini tidak masuk akal. Fang Lin bingung. Menurut akal sehat, Fang Lin dan Yin Satang adalah musuh bebuyutan, dan kedua belah pihak seperti air dan api. Fang Lin dan Yin Satang keduanya ingin membasmi satu sama lain. Kalau saja Fang Lin yang melakukannya, dia pasti tidak akan melakukan hal yang tidak perlu seperti itu dan akan langsung membasminya saja dan selesai. Akan sangat mudah dan nyaman, dan tidak akan ada kesulitan yang tertinggal. Namun pria misterius itu hanya menyegel kultivasi Fang Lin, tetapi tidak membasminya. Maknanya menarik. Namun, setelah mengetahui bahwa orang ini sebenarnya adalah pemimpin balai pembasmian tersembunyi, Fang Lin tidak hanya tidak merasa tercerahkan, tetapi dia bahkan merasa penuh keraguan karena seluruh kejadian itu tidak masuk akal. Tentu saja, mungkin ada banyak hal yang tidak diketahui Fang Lin, tetapi setidaknya Fang Lin tidak merasa bahwa dia telah memperoleh informasi berharga apapun dari Zhang Laur. Kalian berdua seharusnya bisa menebak pertanyaan saya berikutnya. Fang Lin berkata tanpa ekspresi. Zhang Laur dan Wu Laosan mengerutkan kening. Tentu saja mereka bisa menebak apa yang akan ditanyakan Fang Lin selanjutnya, yang tidak lain adalah identitas penguasa balai pembasmian tersembunyi. Kami bahkan kurang tahu tentang urusan kepala aula, karena kami bahkan belum pernah melihatnya. Semua perintah dilimpahkan kepada kami berdua oleh bos, kata Zhang Laur. Bos? Fang Lin bertanya. Zhang Laur berkata Bos Sun merupakan pakar teratas di aula pembasmian tersembunyi, dan dapat dianggap sebagai wakil kepala aula. Bos Sun, bos kedua Zhang, bos ketiga Wu. Haha, sangat menarik. Fang Lin tertawa beberapa kali dengan sedikit nada sarkasme, dan tidak jelas apakah ia mengolok-olok nama mereka atau hal lain. Pada saat ini, bahu Zhang Laoer sudah berlumuran darah, dan lukanya hampir menyebar ke leher dan dadanya. Fang Lin diam-diam menghitung waktu di dalam hatinya, tetapi di permukaan dia masih tampak tenang. Jika tidak ada lagi yang ingin kau tanyakan, berikan saja penawarnya kepadaku dan kami akan membiarkanmu pergi sesuai kesepakatan. Melihat Fang Lin tidak mengatakan apa-apa, Zhang Laur meminta penawarnya.
Fang Lin memandang Zhang Laur dan Wu Laosan dengan senyuman di wajahnya, lalu tiba-tiba menghilang. Zhang Laur dan Wu Laosan keduanya tercengang, terutama Zhang Laur, yang wajahnya penuh amarah dan panik. Fang Lin hilang, jadi tidak adakah obat untuk racun di tubuhnya? Saat Wu Laosan hendak mengejar Fang Lin, dia merasa pusing dan hampir terjatuh. Tanganku, Zhang Laur berseru, membuat Wu Laosan terkejut hingga ia segera berbalik untuk melihat. Ketika Wu Laosan melihat ini, dia benar-benar tercengang. Saya melihat lengan Zhang Laur yang telah terputus masih utuh di tubuh Zhang Laur. Tidak ada tanda-tanda pembusukan sama sekali, bahkan tidak ada sedikit pun jejak udara hitam. Zhang Laur dan Wu Laosan saling berpandangan. Kedua tuan yang berada di alam setengah langkah abadi sama-sama tercengang pada saat itu. Mereka tidak dapat memahami situasinya sama sekali untuk sesaat dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tuan muda kedua, tanganmu. Wu Laosan tercengang. Dia ingat dengan jelas bahwa dialah yang memotong lengan Zhang Laur, tetapi mengapa lengan Zhang Laur masih menempel di tubuhnya? Titik. Wajah Zhang Laur berubah beberapa kali. Ia pun langsung memeriksa kondisi tubuhnya dan tidak ditemukan tanda-tanda keracunan sama sekali. Adapun lengannya, itu bukan palsu, melainkan daging dan darah asli. Melihat ke tanah lagi, yang tersisa hanyalah setumpuk pecahan hitam. Jelas itu adalah botol giok hitam yang baru saja direbut Zhang Laur dari Fang Lin, yang telah hancur berkeping-keping. Zhang Laur memandangi serpihan-serpihan hitam itu, lalu menatap lengan kanannya, dan hampir muntah darah karena marah. Otang pembawa sial, apa yang terjadi tadi semuanya ilusi. Zhang Laur berkata dengan marah, tangannya terkepal erat, dan tanah tiba-tiba retak karena aura tak kasat mata yang terpancar darinya. Wu Laosan menggelengkan kepalanya berulang kali ini tidak mungkin. Zhang Laoer menunjukkan senyum ganas di wajahnya sungguh anak yang kuat, bahkan aku, Zhang Laoer, tidak tahu kapan dia jatuh ke dalam perangkapnya. Tidak heran dia telah berada di daftar orang yang harus dibasmi begitu lama, dia benar-benar sulit dihadapi. Wu Laosan masih belum begitu mengerti apa yang sedang terjadi, jadi dia segera bertanya, apa yang terjadi? Zhang Laoer menunjuk ke arah serpihan hitam di tanah dan menyeringai, kau dan aku sama-sama tertipu oleh orang itu. Tidak ada racun sama sekali. Kami hanya berhalusinasi. Jika botol hitam itu berisi sesuatu yang membingungkan pikiran, lalu mengapa aku pun terjerumus ke dalamnya? Wu Laosan bingung. Wajah Zhang Laoer muram, dan dia tidak bisa lagi tersenyum. Ini adalah kekuatan anak itu. Kamu dan aku bahkan tidak bisa menyadari bagaimana dia dipukul. Ketika Wu Laosan mendengar ini, selain marah dan terkejut, dia juga merasakan ketakutan yang berkepanjangan di dalam hatinya. Fang Lin, yang telah kehilangan kultivasinya, masih sangat sulit dihadapi. Betapa mengerikannya dia jika dia dalam kondisi sempurna. Namun, dia bisa melarikan diri untuk sementara waktu, tetapi tidak untuk seumur hidup. Pengejaran balai pembasmian tersembunyi tidak ada habisnya. Dia tidak memiliki kultivasi saat ini, jadi tidak mudah baginya untuk kembali ke istana penelan surga. Perjalanan itu sudah cukup baginya untuk mati beberapa kali, kata Zhang Laur. Pada saat ini, Fang Lin sudah berada ratusan mil jauhnya dari Zhang Laur dan Wu Laosan, tetapi meski begitu, Fang Lin masih berlari dengan liar, hampir mencapai kecepatan maksimum yang dapat dicapai oleh tubuh fisiknya. Tebakan Zhang Laur benar, Fang Lin sama sekali tidak menggunakan racun aneh. Sebaliknya, ia menggunakan bubuk aneh untuk membuat Zhang Laur dan Wu Laosan berhalusinasi. Akan tetapi, pengaruh bubuk itu tidak akan berpengaruh banyak terhadap seorang pria kuat yang tinggal setengah langkah lagi dari keabadian. Itu hanya berlangsung sesaat, jadi Fang Lin melarikan diri dari sana sebelum efek bubuk itu menghilang. Fang Lin sama sekali tidak merasa rileks, ia tahu betul bahwa begitu pengaruh obatnya hilang, Zhang Laoer dan Wu Laosan pasti akan bereaksi dan mengejarnya. Jadi, Fang Lin tidak meneruskan perjalanan ke utara, melainkan melarikan diri ke timur, mencoba menghindari kedua orang itu. Adapun apa yang dipelajarinya dari kedua orang itu, Fang Lin telah memikirkannya dalam hatinya. Di antara semuanya, fakta bahwa pria misterius itu berasal dari aula pembasmian tersembunyi adalah hal yang paling dipedulikan Fang Lin. Fang Lin tidak dapat memastikan apakah perkataan Zhang Laosan itu benar atau salah, atau seberapa banyak kebenaran di dalamnya, tetapi jika pria misterius itu benar-benar pemimpin balai pembasmian tersembunyi, pasti ada rahasia yang lebih rumit yang terlibat. Siapa pemimpin aula pembasmi tersembunyi? Fang Lin pergi ke arah timur, bersiap mengambil jalan memutar sebelum kembali ke istana menelan surga. Adapun apakah dia dapat menghindari Zhang Laur dan Wu Laosan, itu semua tergantung pada keberuntungan. Jika Anda beruntung, Anda akan melewati kedua orang ini dan tidak akan bertemu mereka lagi. Jika Anda kurang beruntung, Anda harus menghadapi kedua orang ini lagi. Saya kira akan sulit bagi kedua orang ini untuk lepas lagi setelah menderita kekalahan. Fang Lin sedikit kesal. Pada akhirnya,
Itu karena dia tidak berkultivasi. Kalau tidak, tidak akan ada banyak masalah. Kamu mau pergi kemana? Pada saat ini, dua teriakan keras terdengar pada saat yang bersamaan. Fang Lin menggertakkan giginya diam-diam. Seperti yang diduga, kedua dewa wabah mengejarnya. Hal ini tidak mengherankan. Bagaimanapun, mereka adalah dua tuan yang telah mencapai titik setengah keabadian. Mata surgawi mereka dapat menyapu area seluas 1000 mil dalam pandangan mereka. Bagaimana mungkin Fang Lin bisa berlari melampaui jangkauan mata surgawi mereka hanya dengan kedua kakinya? Zhang Laur dan Wu Laosan benar-benar menyusul Fang Lin, dan melihat Wu Laosan begitu marah hingga melayangkan pukulan yang tak terhitung jumlahnya ke arahnya, bagai hujan badai. Fang Lin tidak mampu melawan dan hanya bisa menahannya dengan tubuhnya. Ledakan. Bumi dibombardir, lubang-lubang besar muncul satu demi satu, dan sosok Fang Lin telah lama menghilang dalam debu, seolah-olah dia telah dihancurkan menjadi abu. Mati! Zhang Laur berteriak dan tiba-tiba menghentakkan kakinya ke bawah. Sekalipun ada gunung di bawahnya, gunung itu akan runtuh dan hancur di bawah kaki Zhang Laosan. Ledakan! Bumi berguncang hebat, meninggalkan jejak kaki yang besar. Tanah amblas lebih dari 10 kaki, seolah-olah diinjak oleh raksasa. Fang Lin tergeletak di bekas jejak kaki itu, tampak menyedihkan, dengan darah mengalir dari sudut mulutnya. Tidak peduli seberapa kuat tubuhnya, ia tidak dapat menahan serangan mengerikan dari dua penguasa setengah abadi. Terutama efektivitas pil tubuh emas Zhenyuan yang hampir hilang. Setelah kekuatan pil tubuh emas Zhenyuan habis, Fang Lin harus meminum pil tubuh emas Zhenyuan kedua. Namun dengan cara ini, dengan hanya 9 pil tubuh emas Zhenyuan, Fang Lin tidak akan mampu keluar dari kabut abu-abu. Fang Lin menunjukkan ekspresi pahit di wajahnya. Belum lama ini, dia membasmi orang-orang dari 3 agama dan bahkan orang-orang kuat abadi pun dikalahkan olehnya. Namun kini dia berada dalam situasi putus asa, dan 2 orang setengah abadi telah memaksanya ke dalam situasi putus asa. Ini benar-benar kasus angin berubah menjadi lebih baik, dan berubah terlalu cepat. Nak, apakah kau mau membuat kesepakatan dan membiarkanku keluar untuk menyelamatkan hidupmu? Pada saat itu, terdengar suara wanita lemah. Fang Lin tidak asing dengan suara ini. Itu adalah wanita berpakaian hitam yang ditekan dalam tubuh naga sungguhan. Teman Fang Lin, pendeta Tao tua ini bersedia membantumu. Setelah suara perempuan berbaju hitam itu terdengar, disusul suara pendeta Tao tua yang sedang menunggangi sapi. Hati Fang Lin menegang. Kedua orang ini ditekan olehnya dalam tubuh naga asli. Tampaknya mereka berdua menyadari bahwa mereka dalam bahaya dan memilih untuk bernegosiasi dengannya saat ini. Namun, Fang Lin tidak menginginkan kedua orang ini membantu. Lagi pula, dibandingkan dengan Zhang Laoer dan Wu Laosan, wanita berbaju hitam dan pendeta Tao tua yang menunggangi sapi tidak diragukan lagi merupakan ancaman yang lebih besar. Meskipun sekarang hanya kepala yang tersisa dari kedua lelaki itu, hanya butuh beberapa napas bagi mereka untuk mengembalikan tubuh mereka setelah melarikan diri. Terutama wanita dalam gaun hitam, seorang pria kuat abadi yang sejati. Mengingat kondisi Fang Lin saat ini, jika dia membiarkannya melarikan diri, dia mungkin akan menjadi orang pertama yang mati. Diam, Fang Lin mengutuk. Sahabatku, jangan terburu-buru menolak. Kamu sekarang dalam situasi yang sulit. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu kecuali kami berdua. Kami berdua bisa menjamin bahwa kami tidak akan menyakitimu. Suara pendeta Tao tua di atas seekor sapi terdengar sangat ramah, tetapi Fang Lin hanya menanggapi dengan mencibir. Tidak akan menyakitiku. Lucu sekali. Hal pertama yang akan dilakukan keduanya setelah lolos dari kesulitan itu mungkin adalah memotong-motong tubuh mereka sendiri menjadi beberapa bagian. Zhang Laoer dan Wu Laosan tidak perlu membantu. Nak, aku akan membantumu melawan kedua pria ini, dan dendam kita akan terhapus. Bagaimana, jika kau ragu-ragu lagi? Aku khawatir kau akan mati di tangan kedua pria ini. Kata wanita berpakaian hitam itu dengan nada mengejek. Fang Lin tampak tidak senang. Zhang Laoer dan Wu Laosan adalah ancaman. Jadi, bukankah wanita yang memakai rok hitam dan pendeta Tao yang menunggangi sapi juga merupakan ancaman? Cara menggiring harimau untuk memangsa serigala kedengarannya sangat cerdik, tetapi untuk benar-benar menerapkannya, tetap saja tergantung pada seberapa kuat Anda. Jika kamu terlalu lemah, dan kamu mengendalikan seekor harimau untuk memangsa serigala, maka kemungkinan besar harimau dan serigala itu akan memangsa kamu habis-habisan. Begitu Fang Lin melepaskan wanita berbaju hitam dan pendeta Tao tua menunggangi banteng, dia tidak akan mampu menaklukkan kedua orang ini. Pada saat itu, akankah mereka peduli dengan janji-janji omong kosong? Fang Lin tidak menanggapi wanita berok hitam dan pendeta Tao tua yang menunggangi sapi. Dia mengeluarkan pil tubuh emas Zhenyuan kedua dari tas 9 istana dan menelannya. Cahaya keemasan di sekelilingnya, yang tadinya redup hingga hampir menghilang,
menjadi kuat kembali, melindungi Fang Lin dari terkikisnya kabut kelabu. Tetapi selama Zhang Laur dan Wu Laosan melanjutkan serangan mereka, kekuatan Pil Zenyuan Jinti akan segera habis. Situasi saat ini tampaknya menjadi jalan buntu bagi Fang Lin. Namun demikian, Fang Lin tidak putus asa. Dia tetap sangat tenang dan terus berpikir tentang cara melarikan diri. Sekalipun tubuhmu tidak bisa dihancurkan, aku penasaran berapa lama kau bisa bertahan. Zhang Laur menatap Fang Lin dengan wajah muram. Dia telah ditipu oleh Fang Lin dan jatuh ke dalam ilusi. Saat ini, dia sedang dalam suasana hati yang sangat buruk dan tidak berniat membuang-buang waktu dengan Fang Lin. Ledakan, jejak telapak tangan besar itu langsung jatuh, menghantam Fang Lin ke tanah lagi. Fang Lin berjuang keras dan nyaris tak bisa berdiri dari lubang dalam di tanah. Cahaya keemasan di sekelilingnya memadat dan tidak menghilang, sehingga meringankan banyak tenaga Fang Lin, tetapi Fang Lin juga dapat dengan jelas merasakan bahwa efektivitas pil tubuh emas Zenyuan langsung berkurang hampir 30%. Jika dia terkena 2 atau 3 kali lagi, pil Zenyuan Jinti yang baru saja diminumnya akan kehilangan efektivitasnya sepenuhnya. Anak muda, jangan ragu lagi. Kamu tidak bisa bertahan terlalu lama. Suara pendeta Tao tua di atas sapi terdengar lagi. Wanita berpakaian hitam itu tidak mengatakan apa-apa, seolah-olah dia merasa bahwa Fang Lin dipaksa ke dalam situasi putus asa dan harus membuat pilihan. Apakah untuk menggerakkan harimau melahap serigala atau untuk mendatangkan penghancuran diri? Fang Lin menggertakkan giginya, mengepalkan tangannya, dan tiba-tiba memukul tanah. Ledakan, bumi berguncang seolah terjadi gempa bumi. Meskipun Fang Lin tidak berkultivasi, kekuatan fisiknya begitu kuat. Pukulan ini secara alami menyebabkan tanah retak, dan retakan menyebar ke segala arah. Itu tindakan yang sia-sia, hanya membuang-buang energi. Wu Laosan mencibir, lalu menunjuk jarinya. Cahaya jari itu bagaikan energi pedang, menghantam punggung Fang Lin dengan keras. Fang Lin mengerang, tetapi mengabaikannya dan terus memukul. Tanah bergetar terus-menerus dan retakannya makin lama makin besar. Di bawah tatapan heran Zhang Laur dan Wu Laosan, Fang Lin melompat langsung ke salah satu celah di tanah. Anak ini benar-benar gila. Dia pikir dia bisa lolos dari kita berdua dengan melarikan diri ke bawah tanah. Zhang Laur mencibir. Sebagai seorang manusia kuat setengah abadi, pergi ke surga dan bumi adalah hal yang sangat umum baginya. Jadi apa yang dapat dilakukan Fang Lin bahkan jika dia melarikan diri ke bawah tanah? Zhang Laur dapat membalikkan daratan seluas 1000 mil ini hanya dengan satu tangan. Namun, setelah menderita kerugian tadi, Zhang Laur menjadi sedikit waspada. Dia berpikir Fang Lin tidak akan melakukan sesuatu yang tidak berarti pada saat ini. Dia pasti punya tujuan tertentu. Akan tetapi, menurut Zhang Laur dan Wu Laosan, Fang Lin pasti sudah kehabisan akal saat ini. Kalaupun dia benar-benar punya cara, dia tidak akan bisa menimbulkan masalah. Pada saat ini, Fang Lin menggunakan tinjunya untuk terus menggali tanah, dan seluruh tubuhnya masuk ke dalam bumi. Kecepatannya cukup cepat. Bagaimanapun, tinju Fang Lin bagaikan senjata ajaib, jadi wajar saja jika ia tak punya masalah menghancurkan tanah dan bebatuan di dalam tanah. Adapun mengapa Fang Lin melakukan ini, hanya Fang Lin sendiri yang tahu. Dia memikirkan ide yang sangat gila, yang mungkin dapat menyelesaikan krisis, tetapi mungkin juga menempatkan dirinya dalam situasi yang lebih berbahaya. Namun, dibandingkan dengan meminta wanita berbaju hitam dan pendeta Tao tua yang menunggangi banteng untuk mengambil tindakan, Fang Lin merasa bahwa metode yang berisiko ini tampak lebih layak. Lebih cepat, Fang Lin bergumam pelan di dalam hatinya. Tinjunya tidak berhenti dan telah menembus ratusan kaki ke dalam tanah. Pada kedalaman seperti itu, yang ada hanya bebatuan keras, dan lebih sulit untuk memecahkan bebatuan ini. Ledakan. Tiba-tiba, Fang Lin merasa seluruh tanah bergelombang, seolah-olah ada tangan besar yang hendak membalikkan bumi. Hati Fang Lin menegang, mengetahui bahwa Zhang Laoer dan Wu Laosan ingin menangkapnya, jadi Fang Lin hampir mati-matian berusaha untuk menyelidikinya. Di tanah dalam radius 100 mil terbalik, tetapi yang mengejutkan, Fang Lin tidak ditemukan. Zhang Laur dan Wu Laosan saling berpandangan. Sepertinya itu lebih dalam lagi. Zhang Laur berkata, dan sekali lagi menggunakan keterampilannya yang kuat untuk membalikkan tanah pada tingkat yang lebih dalam. Tetapi bahkan setelah Zhang Laur menggali tanah sedalam 1000 kaki, dia tetap tidak dapat menemukan Fang Lin. Bagaimana ini mungkin? Zhang Laur sedikit tidak percaya. Fang Lin dapat menembus lebih dalam dari 1000 kaki di bawah tanah dalam waktu yang singkat hanya dengan tinjunya. Biar aku saja, Wu Laosan berteriak dan mengulurkan kedua tangannya, siap untuk membalik 5000 kaki di bawah tanah. Dia hanya tidak mempercayainya. Fang Lin tidak memiliki kultivasi sama sekali. Sangat mustahil baginya untuk pergi ke kedalaman 5000 kaki di bawah tanah hanya dengan mengandalkan kekuatan fisiknya.
Ledakan, ledakan, ledakan. Kalau orang biasa yang ada di sini, dia pasti akan ketakutan setengah mati. Rasanya seperti langit runtuh dan bumi terbelah. Tanah berguncang dan suaranya bergema hingga ribuan mil. Ini adalah metode yang digunakan oleh Master Bela Diri. Dia maha kuasa dan tidak sulit baginya untuk menjungkir balikkan bumi. Kali ini, Fang Lin akhirnya ditemukan oleh Wu Laosan dari dalam bumi. Sekarang, mari kita lihat kemana kau bisa melarikan diri. Wu Laosan berkata dengan dingin dan langsung meninjunya. Fang Lin terkena pukulan itu, dan tanah sedalam ribuan kaki di belakangnya hancur oleh kekuatan pukulan itu. Zhang Laur mengerutkan kening, merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Fang Lin tidak ingin hanya melarikan diri jadi dia terus masuk lebih dalam ke dalam bumi. Mungkin ada alasan lainnya. Wu Laosan tidak banyak berpikir dan terus membombardir Fang Lin dengan berbagai cara. Melihat cahaya keemasan di sekitar Fang Lin dengan cepat meredup, Wu Laosan menunjukkan senyum muram di wajahnya dan memusatkan seluruh kekuatannya di satu telapak tangan. Dengan telapak tangan ini, Wu Laosan yakin bahwa ia dapat menghancurkan cahaya keemasan di tubuh Fang Lin dan menimbulkan kerusakan parah pada Fang Lin. Fang Lin menggertakkan giginya dan meronta, lalu melompat ke dalam lubang bawah tanah yang besar lagi, seolah-olah dia sedang panik dan tidak punya pilihan selain pergi. Hahaha, Wu Tua tertawa terbahak-bahak, dan telapak tangan ini mengikuti Fang Lin dari dekat, juga masuk jauh ke dalam lubang bawah tanah yang besar. Ekspresi Zhang Laur menjadi lebih serius saat dia melihat ini. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan Fang Lin ketika dia begitu bertekad untuk melarikan diri ke bawah tanah? Ekspresi Zhang Laur tiba-tiba berubah, seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Dia ingin menghentikan perilaku Wu Laosan, tetapi sudah terlambat. Telapak tangan itu telah terlanjur dilempar dan tidak ada kesempatan untuk menghentikannya. Zhang Laur hanya bisa menyaksikan jejak telapak tangan itu menghilang di bawah lubang besar. Saya harap saya hanya terlalu khawatir. Zhang Laur bergumam pada dirinya sendiri. Perburuan Fang Lin kali ini penuh dengan liku-liku, dan dia hampir berhasil. Meskipun Zhang Laur berhati-hati, dia berharap Wu Laosan dapat melukai Fang Lin dengan parah dengan satu telapak tangan. Terdengar suara keras dari dalam tanah, kemudian menjadi sunyi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Berikan aku pukulan telapak tangan lagi. Aku tidak yakin anak itu bisa menahannya. Wu Laosan berkata sambil mengangkat kembali jejak telapak tangannya dengan kekuatan yang lebih besar. Zhang Laur juga sepenuhnya melepaskan kehati-hatiannya dan juga menyerang dengan telapak tangan. Kedua telapak tangan itu bergema satu sama lain. Bukan saja tidak terjadi tabrakan sama sekali, tetapi keduanya saling melengkapi dan menjadi lebih kuat. Lagi pula, Zhang Laur dan Wu Laosan telah bekerja sama selama bertahun-tahun, jadi mereka secara alami memiliki pemahaman diam-diam saat mengambil tindakan. Dua jejak telapak tangan itu saling tumpang tindih dan jatuh, berisi kekuatan penuh dari dua orang master setengah langkah abadi. Bahkan seorang master di tahap awal keabadian harus mundur ketika menghadapi serangan kekuatan penuh dari keduanya, apalagi Fang Lin yang telah kehilangan kultivasinya. Tanah bergetar hebat, seakan-akan ada binatang buas yang mengerikan hendak menyerbu keluar dari bumi. Kekuatan dua jejak telapak tangan meletus dari lubang besar di bawah tanah dan melesat langsung ke langit. Tetapi pada saat yang sama, air deras mengalir dari bawah lubang bawah tanah yang besar. Api, magma, api bawah tanah, disertai dengan tawa gila Fang Lin. Terima kasih atas bantuan kalian berdua. Fang Lin tertawa terbahak-bahak. Di bawah tatapan Zhang Laur dan Wu Laosan yang sangat terkejut, Fang Lin dilalap api dan melayang ke langit, dengan fluktuasi aura yang sangat kuat melonjak di sekelilingnya. Keabadian yang luar biasa. Fang Lin benar-benar memulihkan semua keterampilannya, dan pada saat ini, dengan kekuatan bertarungnya yang penuh, dia langsung menyerang Zhang Laoer dan Wu Laosan. Bagaimana ini mungkin? Wu Laosan berseru. Dia tidak pernah menyangka bahwa Fang Lin telah memulihkan kultivasinya. Wajah Zhang Laur tampak jelek. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres sebelumnya, dan benar saja, perubahan tak terduga terjadi. Tanah bergemuruh, dan magma disertai api bawah tanah terus melonjak dari lubang tanpa dasar, dan kekuatan api yang agung terus berkumpul di tubuh Fang Lin. Zhang Laur dan Wu Laosan tidak punya waktu untuk memikirkan mengapa Fang Lin mampu memulihkan kultivasinya, dan mereka menyerang bersama untuk melawan Fang Lin. Fang Lin tertawa keras, memegang tombak kuno di tangannya, dan momentumnya mencapai puncaknya dalam sekejap. Menghadapi serangan gabungan keduanya, wajah Fang Lin penuh dengan penghinaan, seolah-olah dia sama sekali tidak menganggap serius Zhang Laoer dan Wu Laosan. Titik. Wah, tinju Wu Laosan bergemuruh bagai guntur, dan pukulan yang tak terhitung jumlahnya menekan Fang Lin. Itu hanya hal sepele. Fang Lin tertawa dan mengayunkan tombak kuno di tangannya. Aura pembasmi yang mengerikan menyapu langit, menghancurkan semua pukulan Wu Laosan. Tidak ada satupun yang dapat mendarat di Fang Lin.
Saat Fang Lin tengah berhadapan dengan Wu Laosan, sosok Zhang Laoer melesat pergi, dan saat ia muncul kembali, ia sudah berada di belakang Fang Lin. Dia memukul punggung Fang Lin dengan telapak tangan yang kuat. Terdengar suara teredam, dan Zhang Laoer terlempar mundur dengan lengan kirinya bengkok aneh, namun patah akibat gaya hentakan. Kau pikir kau bisa melancarkan serangan diam-diam? Wajah Fang Lin penuh dengan penghinaan, dan dia merasakan kepuasan dalam melampiaskan amarahnya. Dia melepaskan tinju naga sejati, dan bayangan naga sejati meraung. Zhang Laoer tidak berani ceroboh saat melihat ini. Tiba-tiba dia menepuk dadanya. Lalu dia melihat cahaya ungu yang kuat memancar dari tubuhnya, dan seekor ular piton raksasa menyerbu keluar sambil meraung-raung. Hantu naga sungguhan dan ular piton ungu bertabrakan dengan keras dan ledakan dahsyat. Kedua binatang aneh itu meledak dengan kekuatan yang sangat dahsyat, bagaikan konfrontasi terakhir antara langit dan bumi. Namun kebuntuan ini tidak berlangsung lama. Ular piton ungu itu menjerit, dan seluruh tubuhnya ditelan oleh hantu naga asli. Zhang Laoer juga mengeluarkan erangan teredam, darah muncul di sudut mulutnya, dan matanya dipenuhi dengan kesuraman. Dia juga memiliki tulang-tulang ibel, dan tulang-tulang ibel itu juga merupakan tulang-tulang ibel yang tumbuh sangat luar biasa yang dapat tumbuh seiring dengan peningkatan wilayah pemiliknya. Namun, tulang ibel milik Zhang Laoer ternyata adalah tulang ibel dari seekor ular piton kuno, dan sangat disayangkan tulang itu sepenuhnya ditahan oleh kekuatan naga asli milik Fang Lin. Ular berumur 100 tahun dapat berubah menjadi ular piton. Ular piton berusia 100 tahun dapat berubah menjadi naga. Di atas Jiaolong adalah naga sungguhan. Di atas tingkat garis keturunan, ada lapisan naga banjir antara ular piton dan naga asli. Kalau bicara senioritas ada kakek dan cucu. Sederhananya, jika tulang ibel ular piton raksasa milik Zhang Laoer ingin bersaing dengan kekuatan naga sejati milik Fang Lin, itu sama saja dengan mencari masalah dan akan ditekan dalam semua aspek. Hantu naga sungguhan menelan ular piton ungu, dan tubuhnya menjadi lebih padat, seolah-olah telah menerima tonik yang hebat. Sepasang mata naga agungnya menatap lurus ke arah Zhang Laoer, membuat kulit kepala Zhang Laoer mati rasa. Fang Lin menginjak langit ke-9 dan meninju Zhang Laoer. Ini bukan hanya pukulan dengan kekuatan fisik, tetapi juga mengandung kekuatan pohon suci. Kekuatannya begitu dahsyat hingga tak terbayangkan. Zhang Laoer tampaknya tahu betapa kuatnya pukulan Fang Lin, dan dia tidak berani menerimanya sendirian, jadi dia segera melarikan diri kembali ke Wu Laosan. Keduanya menyerang bersama dan melawan Fang Lin secara langsung. Ledakan. Terdengar suara ledakan keras dan dua sosok terlihat mundur pada saat bersamaan. Mereka adalah Zhang Laoer dan Wu Laosan. Zhang Laoer memuntahkan seteguk darah. Dia sudah terluka, dan kini bahkan lebih terluka lagi. Dia merasakan nyeri tumpul di dadanya, dan an-an dalamnya sudah rusak. Wu Laosan tidak dalam kondisi yang jauh lebih baik. Dia menahan setengah kekuatan pukulan Fang Lin. Separuh lengannya berlumuran darah dan tulang-tulangnya patah berkeping-keping. Fang Lin tidak terluka. Dia menatap kedua orang di seberangnya dengan dingin, dengan seringai yang lebih kuat di wajahnya. Kalian berdua tahu bahwa aku belum menggunakan kekuatanku sepenuhnya. Fang Lin berkata sambil mencibir. Setelah mendengar ini, meskipun Zhang Laoer dan Wu Laosan sedikit tidak yakin, mereka telah memutuskan untuk mundur. Mereka telah melakukan penyelidikan yang sangat rinci terhadap Fang Lin sebelum datang untuk membasminya, terutama pembasmian berantai yang dilakukan Fang Lin di 7 lautan belum lama ini, yang juga diketahui dengan jelas oleh Balai Pembasmian Tersembunyi. Zhang Laoer dan Wu Laosan keduanya hanya setengah langkah lagi untuk menjadi abadi. Jika mereka bertarung melawan Fang Lin di kondisi puncaknya dengan tingkat kultivasi seperti itu, mereka sama sekali tidak akan sebanding dan bahkan akan menghadapi risiko dibasmi oleh Fang Lin. Ayo pergi. Zhang Laoer membuat keputusan cepat dan berbalik dan melarikan diri bersama Wu Laosan. Begitu bersih, rapi dan cepat, seolah-olah mereka akan kehilangan nyawa jika melarikan diri sedikit lagi. Dalam sekejap mata, mereka berdua menghilang tanpa jejak. Bahkan jika Fang Lin ingin mengejar mereka, dia mungkin tidak dapat mengejarnya. Kamu mau pergi kemana? Fang Lin benar-benar mengejar mereka, dan tampaknya dia benar-benar ingin mempertahankan Zhang Laoer dan Wu Laosan. Kedua orang yang melarikan diri di kejauhan berbalik dan melihat Fang Lin mengejar mereka. Mereka ketakutan sesaat, lalu lari lebih cepat lagi. Fang Lin mengejarnya beberapa saat, lalu berhenti. Wajahnya tersenyum, tetapi ada kelegaan dalam senyumnya. Meskipun Fang Lin tampaknya telah memulihkan kultivasinya saat ini, Fang Lin mengetahui situasinya sendiri dengan jelas. Ini hanyalah sesuatu yang bersifat sementara dan tidak akan bertahan lama. Alasan mengapa dia mampu mempertahankan kultivasinya untuk waktu yang singkat adalah karena kekuatan lampu Dewa Api kuno. Fang Lin terus menggali jauh di bawah tanah, dan dengan bantuan Zhang Laoer dan Wu Laosan, magma dari dalam bawah tanah melonjak keluar. Lampu kuno Dewa Api menyerap kekuatan api yang terkandung dalam magma api bumi,
sehingga meskipun Fang Lin tidak berkultivasi, dia dapat menggunakan lampu kuno Dewa Api untuk sementara. Tetapi ketika kekuatan api yang diserap oleh lampu Dewa Api kuno habis, Fang Lin tidak dapat lagi menggunakan lampu Dewa Api kuno, dan dia kembali ke keadaan sebelumnya tanpa berkultivasi apapun. Oleh karena itu, Fang Lin tidak dapat bertarung dengan Zhang Laur dan pria lainnya terlalu lama. Jika demikian, dia akan terbongkar. Lebih baik menakut-nakuti mereka. Fang Lin memanfaatkan sedikit kultivasi yang masih tersisa dalam tubuhnya dan segera melarikan diri jauh ke utara. 10 hari kemudian, kabut kelabu di sekelilingnya menghilang secara tak terduga. Fang Lin berjalan keluar dari area yang tertutup kabut kelabu dan menghela napas lega. Tetapi ketika Fang Lin terus bergerak ke utara dan melewati sebuah puncak yang sepi, ia bertemu dengan sesosok tubuh yang duduk bersila di puncak itu, dan sosok itu membuka matanya ketika Fang Lin tiba. 1730